Kalian nggak usah lah sok-sokan ikut-ikutan demo jadi pahlawan kesiangan. Anda itu bukan bagian dari solusi, tapi bagian dari masalah. Intinya, di tengah kericuhan demo kemarin, rakyat cuma butuh pemimpin yang mau mendengar, bukan pemimpin yang sibuk merekam atau sibuk mengamankan simbol. Setelah kemarin ibu-ibu dari warga DKI mengatakan bahwa eh, gubernur pansos untuk Kang Deddy Mulyadi, sekarang muncul kembali Eko Widodo yang menyatakan bahwa sok pahlawan kesiangan dan lain sebagainya yang terlontar untuk Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kalian nggak usah Tidak lah berlama-lama sok-sokan kita ikut-ikutan saksikan demo bersama jadi pahlawan videonya. kesiangan. Anda itu bukan bagian dari solusi, tapi bagian dari masalah. Asal Kang Deddy tahu ya, salah satu penyebab meledaknya demo kemarin adalah karena sedikitnya lapangan pekerjaan dan kebijakan Anda soal rombel 50 siswa per kelas. Dan larangan tadi itu telah menciptakan gelombang besar pengangguran baru di Jawa Barat. Lagi pula, kemana Anda saat rakyat Anda dari Serikat Pekerja Pariwisata demo? Ngumpet di mana Anda? Kok sekarang sok-sokan ikut demo? Dan di mana Anda saat sidang mediasi gugatan perhimpunan sekolah-sekolah swasta? Sembunyi di mana Anda? Lah kok sekarang sok-sokan mau jadi pahlawan kesiangan? Ada yang tahu kenapa KDM hanya turun ke demo di Gedung Sate? Benarkah ini soal tanggung jawab atau ada agenda lain di belakangnya? Dengan wajah yang penuh dengan pasta gigi, KDM berusaha menenangkan massa. Tapi yang terdengar malah tudingan cari muka. Bahkan sebagian massa melemparinya hingga aparat buru-buru mengevakuasinya. KDM bilang ingin mencegah kerusuhan dan melindungi gedung bersejarah ini. Tapi dari sekian banyak titik demo, kenapa fokus utamanya hanya di Gedung Sate? Spekulasi pun bermunculan. KDM fokus dan getol mengamankan Gedung Sate karena di dalamnya ada benda-benda keramat, dari lukisan-lukisan yang bernuansa astral sampai kereta kencana yang menjadi simbol kehadiran Nyi Roro Kidul. Ya namanya juga percaya klinik ya guys. Siapa tahu di sana juga tersimpan mustika-mustika bertuah yang berbahaya kalau sampai kebakaran. Tapi ya faktanya memang KDM hanya terlihat saat itu. Setelah itu dia entah sembunyi di mana, tidak pernah terlihat di demo-demo manapun. Intinya, di tengah kericuhan demo kemarin, rakyat cuma butuh pemimpin yang mau mendengar, bukan pemimpin yang sibuk merekam atau sibuk mengamankan simbol. Selamat sore Mas Eko, izin setit ya, nggak apa-apa kan Mas Eko ya, jangan marah maksudnya, cuman saya gini, apa yang dinarasikan sama Mas Eko itu, ya nggak apa-apa sih menyebutnya pahlawan kesiangan atau yang lain, nggak apa-apa, itu hak Mas Eko ya, tapi saya sekedar meluruskan gitu Mas Eko ya. Dan kenapa sih alasannya waktu demo pariwisata dia tidak datang atau tidak menemui? Karena apa? Bukan tidak menghargai aspirasinya atau bukan tidak menghargai apa yang disuarakannya. Betul, yang pariwisata juga itu sama warga Jawa Barat, Mas Eko. Akan tetapi perlu diketahui sama Mas Eko sendiri gitu bahwa tidak murni dari Jawa Barat, ada unsur lain kan gitu Mas Eko ya. Dan juga Pak Deddy tidak pernah menyebarkan surat selembaran yang melarang atau tidak boleh studi tour, tidak boleh pariwisata maksudnya. Karena yang dilarang tuh hanya study tour gitu loh Mas Eko. Memang betul yang di Gasibu itu memang banyak lah yang datang dengan kekecewaan yang macam-macam gitu Mas Eko. Tapi pada dasarnya kenapa sih Pak Deddy datang waktu di Gasibu atau waktu kemarin kejadian demo kemarin? Karena bukan mau menjadi pahlawan kesiangan, bukan Mas Eko, akan tetapi jangan sampai masyarakat atau warga membakar yang menjadi ikon Jawa Barat gitu. Artinya gini, setidaknya Mas Eko ada Pak Deddy yang mau mendengarkan apa sih yang dikeluhkan sama kalian itu. Ternyata semua tidak menyenggol masalah pariwisata dan yang disampaikan sama mereka masalah kekecewaan terhadap polisi dan DPR gitu Mas Eko ya. Terima kasih banyak ya Mas Eko udah mengkritik dan sehat-sehat selalu ya buat Mas Eko, sukses dan lancar rezekinya. Di tempo-tempo makin hari makin kaditu makin kadi ya maneh Mang Eko curiga geus kebal maneh nya. Kahayang aing mah kejadian Ahmad Saroni teh jeung nu lain-lain teh dijadikeun pelajaran keur di dinya. Lain ngomongkeun kaditu ka dieu, coba datang ke Jawa Barat atau sesekali mah hayang ngajakan ngopi urang mah ulah sok ngomong aneh-aneh perihal Jawa Barat. Aya nama barudak Jawa Barat moal cicing termasuk aing gitu. Hampura.
Jawa Barat Sunda teh lain boga maneh boga aing. Ayeuna lamun maneh ngomongkeun Kang Deddy Mulyadi biang masalah dina demo eta, nah demo na bet kudu ka DPR lain ka Kang Deddy atuh. Cara pola pikir maneh eta menggiring opini mun hayang apal mah. Nah maka disebut menggiring opini. Sangkan demo ieu teh terus terjadi. Jujur aing paling benci ka jalma modelan sikah maneh. Nama ke benci geus puguh di Indonesia teh hayang damai, hayang tentram gitu. Lamun emang ayeuna biang keladina Kang Deddy Mulyadi, kunaon ayeuna ojol bahkan nepi ka pegawai-pegawai kecil aya jaminan di Pemprov Jabar. Makena ulah kusungut ku logika. Pan maneh teh sirah badag awak badag teh pinter meureunnan mah nya siga kebo sawah hungkul atuh. Ulah ngomongkeun kapinteran, omongkeunna logika maneh. Nya sok diantos di Jawa Barat, ulah ngeceblek hungkul dina piti tangkurak sia teh. Jawa Barat mah nu aing, Sunda mah nu aing lain nu maneh. Aing wae ge orang Jawa Barat, orang Sunda asli. Teu daek jadi pengkhianat aing mah. Nya namun maneh na ti kamari aing ti awal-awal maneh nempokeun video maneh. Teu bosen-bosen aing. Nepi ka budaya-budaya ku maneh diungkit-ungkit, hampura ulah ngungkit budaya Sunda. Sunda mah loba, lain hiji. Nya hampura Sunda mah lain aing hungkul, tapi nu kabeh Sunda mah. Hampura. Tina permasalahan Tugu Kujang nepi ka gedung sate nu ceuk maneh nyebutkeun di jero gedung sate teh loba benda-benda sakral, loba benda-benda Nyi Roro Kidul, hati-hati eta ngomongnya. Bisi ku aing maneh dilaporkeun ke budayawan Sunda ke maneh. Rek bisa kumahaeun. Ujung-ujungna ke klarifikasi mewek deui tah. Inget kudu dijadikeun pelajaran omongan si Ahmad Sahroni. Tah. Ulah sampai ka bacotan sia teh nyilakakeun diri sorangan, koplok. Hampura. Sunda mah nu aing. Aya Sunda aya aing, saatna barudak Sunda bangkit. Saatna barudak Sunda hudang. Sia ngusik aing malik. Nya sia nantang aing nangtung. Hampura Sunda mah lain paeh. Cuman sare. Bukan lenyap, hanya senyap. Nya ngebejaan ka maneh. Hati-hati jaga bahasa. Ye Sunda nu diomongkeun ku maneh, lain sekedar tentang Kang Deddy Mulyadi. Ngritik boleh, tapi ingat ulah membawa kana budaya Sunda. Segitu teh aing. Oke, izin stage videonya ya. Ini saya sudah lama ya memperhatikan yang namanya si Eko ini gitu. Kalau kritik tentang KDM pasti seolah-olah dia itu paling benar, seolah-olah dia punya junjungan yang paling benar gitu loh. Dia bilang KDM ketika berbaur dengan masyarakat yang demo dibilangnya pencitraan. Dibilangnya dia biang masalah karena ini itu segala macam yang menjadi kebijakan KDM. Lu mikir gak sih? Lu orang mana gitu ya? Coba tanya kebanyakan orang Jawa Barat gitu ya. Mereka setuju atau tidak dengan kebijakan KDM? Kalau ternyata lebih banyak yang setuju dengan kebijakan KDM, lo siapa? Orang mana? Sok-sokan ngeritik kebijakan gubernur lain. Lu kritik gubernur punya lu sendiri. Eko. Si koplok datang deui. Sia. Dengekeun nya Kang Deddy mah kamari turun. Keur guruh-guruhna, keur rame-ramena, keur rusuh-rusuhna nya wani turun. Geus teu pedulikeun nyawana. Ai Abah sia datang ke maot rek naon? Kampanye neangan simpatisan. Itulah momentum buat Bapak Anies Rashid Baswedan nyari simpatik di tempat yang berduka. Bapak aing mah menenangkan rakyat, sayang rakyat, geus teu pedulikeun nyawana. Bapak sia ya, datang kan berduka nyari simpatisan. Duh, mikir koplok ngomong masih ya. Sia. Elektabilitas Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ini sangat ramai diperbincangkan di berbagai daerah ya.
Sampai-sampai lembaga survei menyatakan bahwa hampir 90% ya, hampir 90% rakyat Jawa Barat merasakan puas dengan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Akan tetapi banyak kontroversi yang terjadi, dan kebanyakan kontroversi itu dari luar daerah ya. Dari luar daerah membuat narasi-narasi, entah tujuannya apa. Dan saya sendiri menilai kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini memang didasari atas kecintaan terhadap rakyatnya, terutama untuk Jawa Barat ya. Sampai-sampai aksi demo kemarin itu beliau turun langsung menemui para pendemo, sampai beliau rela berkorban ya, bisa dibilang, sampai terkena lemparan dan lain sebagainya. Dan itu masih terkena hujatan, dan hujatannya bukan dari warga daerahnya, tetapi dari luar daerahnya. Eko Widodo ini dari DKI. Kemarin juga ada ibu-ibu itu, entah siapa namanya saya belum tahu, sama disebut-sebut warga DKI juga. Kenapa harus mengomentari pemimpin di daerah lain gitu kan? Ini yang membuat warga Jawa Barat merasa marah ketika pemimpinnya dihujat dan dituduh narasi yang tidak benar gitu ya. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.